Jadi setelah kalian kumpulkan informasi, kemudian kalian lakukan analisis dan evaluasi, kemudian kalian simpulkan kan gitu ya. Nah, itu harus kalian dokumentasikan ya. Dokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kertas kerja audit intern, KKA. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Sambil diseruput kopi sisa tadi pagi ya Jones, kita lanjut lagi pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi SKB auditor ahli pertama, khususnya tentang standar pelaksanaan audit intern. Ya, tadi kita sudah bahas yang standar komunikasi di video sebelumnya. Sekarang kita bahas standar pelaksanaan audit intern. Nah, di sini juga standar pelaksanaan ini juga menjadi bagian dari standar audit intern pemerintah Indonesia, bagian dari SAIPI ya. Kalau kita lihat sistematikanya ya, itu ya ini ya. Standar pelaksanaan terdiri dari standar pelaksanaan audit intern ya, dan standar komunikasi audit intern. Tadi kita sudah bahas yang standar komunikasi audit intern. Sekarang kita akan bahas standar pelaksanaan audit intern. Namun sebelum itu, Jones, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang, semakin berkembang, dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait SKB CPNS kepada kalian. Oke, Jones. Langsung aja biar nggak lama-lama kita bahas standar pelaksanaan audit intern. Oke. Ini dia ya. Oke, kita akan bahas poin-poin penting saja. Nanti selebihnya kalian bisa download materi ini di link yang sudah saya share di deskripsi, atau bisa juga kalian searching di Google ya, saya kira banyak. Nah, sekarang kita akan bahas dulu poin-poin pentingnya. Pertama, mengelola kegiatan audit intern. Jadi, pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi. Ya. Jadi, ada embel-embel nilai tambah, value added ya, yang harus kita berikan kepada auditi melalui penugasan audit intern kita. Ini yang harus kalian catat ya, yang harus kalian pahami ya. Secara efektif apa nih maksudnya? Kegiatan audit intern dikelola secara efektif ketika hasil kerja kegiatan audit intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tertera dalam piagam audit intern, audit charter. Nah, jadi untuk APIP ya, aparat pengawasan intern pemerintah, itu ada yang namanya audit charter ya, piagam audit. Ini artinya semacam dokumen ya, dokumen piagam mengenai komitmen pimpinan institusi ya, baik pimpinan kementerian, lembaga maupun daerah ya, untuk meningkatkan peran APIP ya, dan memberikan peran mengizinkan APIP untuk melaksanakan pengawas internnya secara efektif ya. Jadi istilahnya komitmen untuk meningkatkan peran APIP ya dalam setiap tugas dan fungsi penyelenggaraan institusi masing-masing ya. Nah, kegiatan audit intern sesuai dengan standar audit ya, ini yang B. Kemudian orang-orang yang merupakan bagian dari kegiatan audit intern menunjukkan kesesuaian dengan kode etik dan standar audit. KESA, kemarin kita sudah bahas ya di video sebelumnya tentang KESA. Silakan bagi yang belum sempat menontonnya, silakan tonton di video sebelumnya ya, terkait kode etik dan standar audit. Ya, kegiatan audit menambah nilai auditi dan pemangku kepentingan ketika memberikan jaminan objektif dan relevan dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Oke. Selanjutnya, menyusun rencana kegiatan audit intern. Pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis. Ini sepertinya sudah pernah kita bahas ya.
waktu pembahasan standar audit ya, SAIPI ya, secara umum kayaknya udah pernah kita bahas. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba bahas lagi secara lebih spesifik ya. Jadi di sini pimpinan APIP harus menyusun renstra dan rencana kegiatan audit 5 intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras tujuan APIP ya. Jadi istilahnya risk based planning ya, perencanaan risk based audit planning, perencanaan audit berbasis risiko ya. Nah, rencana kegiatannya pun terdiri dari rencana 5 tahunan atau rencana strategis renstra ya, dan rencana kegiatan audit intern tahunan. Nah, jadi setiap APIP ya harus bikin renstra yang mencakup rencana kegiatan audit intern. Baik itu di kementerian, APIP di kementerian, di lembaga maupun di pemerintahan daerah ya. Pimpinan APIP wajib menyusun rencana strategis 5 tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis kurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan APIP selama 5 tahun. Oke. Pimpinan APIP wajib menyusun rencana kegiatan audit intern tahunan ya. Tadi ini yang renstra, ini yang intern tahunan. Dengan mengacu pada rencana strategis 5 tahun yang telah ditetapkan. Ya, jadi istilahnya kalau tahunan itu apa namanya? PKPT ya. Program kerja pengawasan tahunan ya. Itu yang harus dibuat setiap tahunnya. Artinya selama setahun ke depan kita tuh mau ngapain gitu loh. Kita mau ngaudit kinerja di dinas A, B, C kalau kalian di inspektorat ya. Kemudian kita mau lakukan evaluasi atas laporan keuangan ya. Selama berapa kali ya? 1 kali atau 2 kali ya. Evaluasi review ya. Kemudian kita mau lakukan evaluasi atas program tertentu segala macam, audit tujuan tertentu. Nah, itu kalian rencanakan dalam bentuk PKPT ya, 5 tahun dengan mengacu pada renstra kalian ya, rencana strategis. Rencana strategis itu rencana 5 tahun yang sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan APIP selama 5 tahun. Nah, ini ya penyusunan rencana kegiatan audit tahunan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, dan pemeriksaan berulang-ulang. Selanjutnya, mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan ya. Nah, jadi si pimpinan APIP ini ya, kalau di kementerian berarti si inspektur jenderal ya. Kalau di daerah berarti inspektur ya. Harus mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit 5 tahun audit intern tahunan kepada pimpinan kementerian, lembaga, Pemda. Berarti kepada menteri, kepala lembaga maupun gubernur, wali kota, dan bupati. Ya, artinya di sini kita sampaikan bahwa rencana kegiatan audit kita seperti ini dalam ke depan draftnya ya. Kemudian barangkali nanti ada masukan dari pimpinan ya, dari bupati misalnya, masukan misalnya melakukan audit intern terhadap program apa, mungkin dia punya program strategis yang perlu diawasi seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi memang perlu istilahnya koordinasi, meminta persetujuan dengan pimpinan ya. Selanjutnya, mengelola sumber daya. Pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar. Nah, karena sifatnya risk based ya, risk based tadi kan kita bicara risk based audit planning ya, pokoknya segala perencanaan, segala kegiatan ya, sekarang itu trennya harus didasarkan pada risiko. Karena kan tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama tugas dan fungsi pengawasan intern, selalu memiliki constraint atau batasan ya. Jadi kita batasan sumber daya, batasan sumber anggaran ya, itu adalah masalah klasik ya, dan selalu terjadi tiap tahunnya. Maka dari itu kita perlu memprioritaskan apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan utama ya, yang utamanya perlu kita lakukan. Nah, itu didasarkan pada risiko yang terbesar gitu ya. Jadi kegiatan dengan risiko yang paling besar, nah itulah target utama kita untuk kita lakukan pengawasan intern atau audit intern. Ya. Nih, silakan kalian baca. Oke. Dan tapi tentunya ya di sini dikatakan bahwa keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi pimpinan APIP untuk tidak memenuhi standar audit.
Selanjutnya, menetapkan kebijakan dan prosedur. Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern. Kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, seperti itu. Kebijakan dan prosedur ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor dan kebijakan ya. Banyak amat sih kata-katanya. Ada. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan audit intern. Ini namanya apa tadi kalau kita bahas suatu pembahasan standar komunikasi intern ya. Redundant ya, banyak pengulangan kata ya. Oke, silakan kalian baca lagi ya. Selanjutnya adalah apa nih? Melakukan koordinasi. Nah, ini penting ya. Supaya apa? Supaya pelaksanaan tugas dan fungsinya APIP ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Salah satu caranya adalah dengan melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait ya. Nah, jadi pimpinan APIP terutama ya pimpinannya ya, inspektur ya, para inspektur harus melakukan koordinasi dengan dan membagi informasi kepada ya. Koordinasi dengan siapa? Membagikan informasi kepada siapa? Yaitu auditor eksternal dan atau auditor-auditor lainnya. Auditor eksternal siapa sih? Dan teman-teman dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah auditor eksternal. Nah, itu kita harus koordinasi dengan mereka ya dan membagikan informasi kepada mereka ya, khususnya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka ya. Dan atau auditor lainnya. Nah, tujuan kegiatan adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan ya. Jadi nah ini kadang-kadang suka ada komplain ya. Suka ada komplain oleh auditi, Pak, ini kita kemarin sudah dilakukan audit oleh BPK, terus Bapak datang lagi dari BPKP misalnya, atau dari inspektorat misalnya, melakukan audit atas objek yang sama, ya sasarannya sama, atau gimana? Nah, itulah pentingnya koordinasi Jones ya. Jadi kita perlu koordinasi dengan teman-teman inspektorat misalnya, atau misalkan kalian inspektorat perlu koordinasi dengan BPKP atau BPK, mana saja kita mau melakukan audit, kita punya rencana tahun depan untuk melakukan audit ini, apakah nanti ada tumpang tindih dengan mereka ya, seperti itu. Jadi meminimalkan pengulangan kegiatan ya. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit intern serta hasil-hasil kegiatan audit yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan atau auditor lainnya. Nah, jadi kita sampaikan nih ya laporan-laporan kita tembuskan ke mereka, ke BPK misalnya, bahwa kita telah melakukan audit, kita akan melakukan rencana audit tahun depan ya, kira-kira ini poin-poin yang mau kita garap. Kemudian kita juga telah melakukan audit terhadap poin-poin ini ya, supaya apa? Supaya mereka juga bisa menyesuaikan nanti dengan kita, atau mungkin kita yang menyesuaikan dengan mereka ya. It's okay yang mana aja. Intinya supaya tidak terjadi pengulangan kegiatan ya, dan supaya efisien juga ya. Menyampaikan laporan berkala ini juga penting. Pimpinan APIP harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang relasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilaksanakan APIP. Nah, ini bisa 5 tahunan, bisa tahunan ya, bisa semesteran ya, bisa tahunan ya. Misalnya kalau inspektorat ya, berarti menyampaikan laporan berkala kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Kalau misalkan inspektorat jenderal ya, berarti menyampaikan laporan ke menteri. Kalau BPKP menyampaikan laporan berkala ke presiden ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Apa ini? Pengaduan dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Nah, kadang-kadang bentuk lainnya ini kadang-kadang ada juga ya, surat kaleng lah semacam itu ya. Surat kaleng ya, mungkin kalau melalui cara-cara yang formal bisa saja mungkin ya, menurut mereka yang mengirimkan surat kaleng, kalau dengan formal itu mungkin tidak ditanggapi segala macam atau tidak diproses, makanya melalui surat kaleng ya. Nah, tapi ya memang harusnya sih pengaduan formal ya, tertulis ya. Saya kira kita sudah punya, saya kira untuk teman-teman di kementerian itu pasti sudah punya sistem whistleblower ya. Whistleblower system, KPK apalagi ya, punya KPK, KWS ya. KPK whistleblower system. Jadi memang
tools untuk mengakomodir pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Nah, kalian Jones ya, nanti jika di APIP, di institusi kalian itu belum ada semacam whistleblower system, nah kalian harus punya gebrakan ya atau inovasi, kalian usulkanlah kepada inspektur kalian untuk segera membuat whistleblower system. Biasanya kalau anak-anak muda gitu kayak saya itu kan biasa kayak saya. Ya saya sih masih muda ya, tapi mungkin nggak tahu jiwanya ya. Ya jadi kalau yang berjiwa-jiwa muda itu kan biasanya kreatif, inovatif ya. Nah itu salah satu gebrakan yang bisa kalian lakukan nanti adalah dengan mengembangkan whistleblower system secara apa ya? Secara advance ya, high tech ya, secara advance. Pimpinan APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ya. Oke. Ini pengaduan. Silakan kalian baca. Nah, ini penting, Jons, ya. Penting. Ini seperti sudah saya jelaskan sedikit tipis-tipis ya. Sekarang coba kita bahas lagi secara lebih mendalam sifat kerja kegiatan audit intern ya. Jadi, kegiatan audit intern itu harus dapat mengevaluasi ya. Poin pertama, dan memberikan kontribusi, poin kedua ya, pada perbaikan tata kelola sektor publik. Poin ketiga, manajemen risiko keempat, dan pengendalian intern kelima, dengan pendekatan sistematis dan disiplin keenam. Jadi apa nih sifatnya? Jadi kegiatan audit intern itu harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekontribusi ya. Ini sifatnya terhadap apa? Terhadap governance ya, good governance atau tata kelola sektor publik, terhadap risk management atau manajemen risiko, dan terhadap internal control ya, pengendalian intern. Nah, jadi apa ya? Jadi setiap tugas kita itu tugas audit intern ya, baik itu audit, evaluasi, monitoring ya. Itu harus memberikan kontribusi ya, evaluasi dan kontribusi atas setiap kegiatan, tugas dan fungsi pemerintah ya. Nah, misalnya kalian nih di inspektorat, kalian mengaudit program A di dinas A, yaitu harus temuan-temuan rekomendasinya adalah harus berupa rekomendasi yang sifatnya perbaikan, memberikan kontribusi perbaikan. Apa saja sih kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern untuk kemudian diperbaiki oleh tindak lanjutnya mereka. Nah, gitu loh, ya. Jadi bukan asal audit intern cari temuan selesai, tapi harus memberikan rekomendasi yang sifatnya mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan. Ya, selalu tiga itu ya. Selalu good governance, selalu manajemen risiko, dan selalu pengendalian intern ya. Ini sifat kegiatan audit intern. Ya. Nah, pertama kita bahas yang pertama, tata kelola sektor publik atau good governance ya. Nah, ini jadi harus bisa memberikan kontribusi dan mengevaluasi tata kelola. Nah, peran kegiatan audit intern ya, ini ya tadi mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi assurance. Assurance itu apa? Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak ya. Kegiatan audit intern dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan tujuan-tujuan berikut. Apa aja? Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi auditi, memastikan akuntabilitas kinerja dan manajemen audit yang efektif, dan seterusnya ya. Silakan kalian baca. Pokoknya intinya pertama harus kontributif ya. Hasil audit kita tuh harus bermanfaat terhadap peningkatan atau improvement of tata kelola sektor publik. Yang kedua apa? Terhadap proses manajemen risiko. Jadi kan kalau institusi ya, baik itu di kementerian, lembaga maupun daerah, itu kan wajib menyelenggarakan tata kelola, good governance. Kemudian yang kedua wajib menyelenggarakan manajemen risiko, dan yang ketiga wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Nah, yang kedua ini kita juga perlu, makanya kegiatan audit kita perlu memberikan evaluasi dan kontribusi terhadap proses manajemen risiko yang dilakukan oleh mereka. Ya, misalnya apa nih? Untuk menentukan apakah proses manajemen risiko adalah efektif, yaitu melalui hasil pertimbangan atau judgement dari penilaian kalian, penilaian auditor, bahwa tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi misi auditi ya.
Ini harus kalian nilai. Terus kemudian resiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai, ya. Kan banyak resiko nih. Tentunya yang kita lihat pertama kali paling prioritas adalah resiko yang signifikan. Signifikan ini dalam artian resiko, kalau kita belajar peta resiko ya. Kayaknya di video sebelumnya kita sudah pernah bahas konsep dasar manajemen resiko, ya, konsep dasar manajemen resiko. Nanti kalian bisa tonton videonya. Itu ada namanya peta risiko. Nah, di peta risiko itu ada resiko-resiko yang berada di zona merah, red zone. Nah, itu maksudnya resiko yang signifikan yang bisa menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dinilai, ya. Kemudian tanggapan risiko, ya, yang tepat telah dipilih untuk menjelaskan risiko dengan risk appetite, ya, selera risiko auditi. Kemudian informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh audit, yang memungkinkan staf manajemen auditi dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, ya. Dan seterusnya. Kalian bisa baca ya. Kita baca sendiri. Nah, ya, sebelum itu coba kita baca, ini yang penting. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana auditi mengelola risiko fraud. Jadi fraud itu apa sih? Fraud itu kecurangan ya. Kecurangan ya. Tindak pidana korupsi juga masuk ke dalam kategori fraud. Ya, jadi potensi fraud itu bisa terjadi di mana aja, Jones, dan kapan aja, ya. Nah, sekarang inilah yang perlu kalian evaluasi. Kalian harus mampu mendetek ya kemungkinan terjadinya fraud. Nah, kemudian setelah itu kalian juga harus memahami bagaimana audit tim mengelola potensi fraud tersebut, ya, risiko fraud tersebut. Itu. Kalau setelah berhasil dianalisis, ada kesimpulannya, baru kalian komunikasikan ke pimpinan institusi, ya. Selama penugasan consulting, auditor harus mengatasi risiko sesuai tujuan penugasan dan waspada terhadap adanya risiko signifikan lainnya, ya. Oke. Pengendalian intern pemerintah sekarang. Jadi tadi tata kelola sudah, ya. Sekarang manajemen risiko sudah. Sekarang kita bicara kontribusi audit intern terhadap pengendalian intern pemerintah. Ya, disebutkan bahwa kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus, ya. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai pencapaian tujuan strategis auditi, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas efisiensi operasi dan program, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak, ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi kita istilahnya kalau di kita itu adanya apa namanya? Area of improvement. Jadi wilayah-wilayah pengendalian intern mana saja yang masih perlu diimprove, diperbaiki, ya. Yaitulah titik-titik kelemahan SPI, ya. Nah, itu kalian harus bisa mengevaluasi dan memberikan masukan, rekomendasi untuk perbaikan kelemahan SPI tersebut. Ya. Auditor harus memasukkan pengetahuan tentang pengendalian intern yang diperoleh dari penugasan consulting dalam mengevaluasi proses pengendalian intern auditi. Ya, itu ya istilahnya apa yang harus kalian lakukan, ya, secara fundamental dalam melaksanakan audit intern, ya, sebagai sebuah standar yang harus selalu kalian ikuti. Jadi kalau penugasan audit kalian, ya, itu tidak ada rekomendasi yang berkaitan dengan SPI atau mungkin tidak ada rekomendasi yang terkait dengan perbaikan manajemen risiko MR, ya, atau satu lagi tata kelola, berarti penugasan audit intern kalian belum sesuai dengan standar ini, ya, belum sesuai dengan SAIPI. Oke, kita masuk ke 3200, ya, bagaimana kita merencanakan penugasan audit intern, ya. Jadi setelah kita punya apa tadi, ya, PKPT kita sudah punya, sekarang kan kita langsung melaksanakan, ya. Misalnya di Januari kita mau melakukan audit kinerja atas program dan kegiatan A di Dinas A misalnya.
Nah, itu kan tentunya ada beberapa tahap ya. Tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan pengurusan audit intern. Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Nah, jadi ada yang namanya istilahnya apa ya? PKA ya. Program kerja audit ya. Nah, ini ya istilahnya meliputi tujuan auditnya apa sih? Ya. Tujuan auditnya, ruang lingkupnya apa, tahun berapa, berapa tahun, periode auditnya misalnya, apa periode yang akan diaudit ya misalnya, waktunya, waktu audit ya, pelaksanaan auditnya bukan periode ini ya, tapi waktu pelaksanaan auditnya berapa lama, berapa duit anggarannya. Nah, itu harus kalian rencanakan dalam sebuah apa ya? Ya, rencana ya. Oke. Pertimbangan dalam perencanaan. Nah, jadi kalau kita merencanakan tuh apa ya? Perencanaan yang kita buat tuh harus supaya pada saat pelaksanaan eh, apa istilahnya ya? Perencanaan yang kita buat harus mampu mendukung pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Itu penting. Nah, salah satu atau beberapa apa istilahnya? Caranya adalah dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk SPI, ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Nah, tiga hal inilah yang menjadi dasar untuk merencanakan penugasan audit intern. Misalnya terkait kelemahan SPI, ya kita harus mapping dulu nih kira-kira kelemahan mereka ada berapa SPI-nya yang sudah jalan, ada berapa SPI yang masih lemah. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan perencanaan audit kita, ya. Mungkin saja prioritas audit kita adalah ke arah yang masih lemah-lemah tersebut ya. SPI-nya atau ada indikasi kecurangan ya, kita arahkan audit untuk ke kegiatan yang berpotensi menimbulkan fraud misalnya, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya efisien dan efektif ya. Karena keterbatasan anggaran kita tuh. Kalau misalkan kita audit asal-asalan, kita audit ke program kegiatan yang sudah settle, yang sudah bagus, sementara masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu kan istilah kata mubazir ya. Ya. Oke, ya, silakan kalian baca ya apa saja sih yang menjadi pertimbangan. Ya, penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan seterusnya ya. Ini tadi sasarannya apa? Ini harus kita tetapkan ya supaya apa? Supaya pelaksanaan audit kita nantinya itu terarah, tidak sesat ya, tidak sesat. Oke. Ya, terarah dan fokus. Tidak banyak sumber daya yang kita buang untuk menjalankan sebuah audit. Ruang lingkupnya apa ya? Misalnya kita melakukan audit terhadap BPJS, ya sudah, berarti ruang lingkup kita adalah BPJS kapan? Tahun anggaran 2021 misalnya. Berarti ya data-data yang kita minta hanya pada ruang lingkup tahun 2021 data BPJS saja misalnya ya. Tuh. Supaya kita tidak melebar dan lebih fokus ya. Metodologinya sekira banyak ya, baik sekarang trennya ya berbasis teknologi ya. Kita lebih ke audit sistem nanti ke depannya ya. Alokasi sumber daya. Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran ya. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini program kerja penugasan ya. Program kerja penugasan ini apa sih? Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan ya. Semacam PKA ya, program kerja audit ya. Nah, apa saja? Program kerja penugasan audit intern harus mampu mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan ya. Itu kira-kira program kerja penugasan ya. Kalau kita nyebutnya PKA lah ya. PKA. Kemudian program kerja untuk penugasan konsulting dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan. Nah, selanjutnya terakhir ya apa? Terakhir ya. Sistem pengendalian intern ya. Tadi tata kelola sudah, manajemen risiko sudah, sekarang ke SPI. Di sini auditor harus memahami rancangan SPI dan menguji penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan ya.
Jadi SPI itu kan memang kewajiban tiap institusi untuk menyelenggarakannya ya. Nah, kita di sini mengevaluasi, yaitu kita pahami rancangan sistemnya seperti apa, kemudian kita uji penerapannya, dan terakhir jika banyak perbaikan-perbaikan ya yang perlu diperbaiki, kita sampaikan, kita berikan rekomendasi yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Apalagi nih? Silakan kalian baca sendiri. Terakhir, evaluasi tadi belum terakhir rupanya. Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan atau fraud, dan ketidakpatutan ya. Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhannya. Ini jadi setiap pelaksanaan audit kita selalu diminta kita untuk mendeteksi adanya dugaan fraud, indikasi ketidakpatuhan, indikasi ketidakpatutan ya. Nah itu. Ya, ini harus kalau misalkan penugasan audit kalian belum meliputi evaluasi terhadap ini ketidakpatuhan auditi atau kecurangan atau indikasi ketidakpatutan, maka penugasan audit intern kalian masih belum sesuai dengan standar SAIPI ya. Ya, jadi gitu ya. Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan, abuse istilahnya ya. Selanjutnya, nah tadi perencanaan sudah, jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan audit ya, maka kita melakukan pelaksanaan penugasan audit intern. Nah, apa saja pelaksanaannya ya, ini saya kira banyak ya. Ini makanya kalian harus bisa memahami proses pelaksanaan audit ini ya. Ini ketika kita sudah merencanakan audit dengan matang. Nah, kita bahas poin 3300 ya. Jadi disebutkan bahwa auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. Ya. Oh. Nah, poin 3310 ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi informasi. Nah, jadi pertama kali yang harus kita lakukan ya, teman-teman, bahwa kita harus identifikasi informasi apa saja sih yang perlu kita kumpulkan, ya. Ya. Nah, informasi-informasi ini banyak. Nah, tapi kita kumpulkan yang relevan saja dengan sasaran yang harus kita audit ya. Sasaran-sasarannya apa saja. Auditor harus mengidentifikasi informasi auditor yang cukup, kompeten, dan relevan. Misalnya pertama 53, informasi yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan fakta serta rekomendasi yang terkait, ya. Oke, sebentar ya. Nah, informasi yang cukup ini berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan, Jones. Ya, untuk menentukan kecukupan informasi, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara personal dan objektif ya. Jadi saya kira itu ya, silakan kalian coba baca-baca lagi ya yang lebih detail ya. Kita akan bahas poin-poin yang di bold saja ya. 3320, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Nah, setelah kita identifikasi informasi-informasi yang apa saja yang kita kumpulkan sesuai dengan PKA atau program kerja audit kita atau program kerja, ini kok kenapa ada kucing di sini ya? Sana. Ya, sesuai dengan program kerja penugasan kita, maka kita lakukan analisis dan evaluasi informasi. Nah, auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Nah, di sini ya, ya, jadi kesimpulan yang dihasilkan oleh teman-teman auditor itu harus berdasarkan hasil analisis dan evaluasi informasi ya. Nah, jadi dikatakan harus mendasarkan kesimpulan pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Jadi istilahnya nanti kesimpulan atau laporan yang kalian sampaikan itu harus berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. Tentunya telah berdasarkan atas hasil analisis kalian ya.
Selain untuk mendukung simpulan auditor dan hasil penugasan audit intern, informasi yang diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi meliputi pula informasi yang mendukung adanya kelemahan dan sistem pengendalian intern, serta informasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan ya. Oke, selanjutnya apa? Mendokumentasikan informasi. Nah, jadi setelah kalian kumpulkan informasi, kemudian kalian lakukan analisis dan evaluasi, kemudian kalian simpulkan kan gitu ya. Nah, itu harus kalian dokumentasikan ya. Dokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kertas kerja audit intern, KKA ya. Nah, kalau misalkan penugasan audit kalian nanti ketika kalian juga nanti di supervisi sama atasan langsung kalian atau sama apa istilahnya pengendali teknis kalian, maka tentu yang pasti akan diminta selain laporan adalah kertas kerja, karena nanti akan dilihat apa istilahnya channelnya, hubungan antara hasil audit yang kalian sampaikan di laporan dengan kertas kerjanya itu nyambung nggak gitu kan. Nah, jangan sampai ternyata malah nggak nyambung atau bahkan malah nggak punya KKA. Jadi jadi informasinya ya analisis segala macam ya kalian simpan dalam kepala kalian gitu kan, salah. Jadi harus didukung dengan dokumentasi melalui KKA ya. Nah ini ya, jadi informasi harus didokumentasikan dan disimpan secara tertib, sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis. Nah, jadi kalau misalkan ada penugasan lagi ya, yang objeknya mungkin sama ya, dan mirip-mirip penugasannya, itu biasanya KKA kita itu akan dipinjam untuk dilakukan analisis gitu ya. Nah, kalau misalkan KKA kita itu berantakan, tidak sistematis ya, asal sekedar masuk order saja, tentu saja kan nanti nggak enak sama teman yang lain kan, malu-maluin ya jadinya. Oke ya, jadi harus terdokumentasikan dengan rapi. Selanjutnya silakan kalian baca sendiri ya. Supervisi penugasan. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit ya. Apa sih yang dimaksud supervisi penugasan? Ya, supervisi tentunya ada yang melakukan supervisi ya, yaitu supervisor ya. Nah, kalau di kita namanya pengendali teknis ya, auditor madya. Jadi kalau kalian nanti masuk sebagai apa auditor pertama ya, berarti kalian ketua tim. Nah, berarti kalian anggota tim. Nah, ketua tim kalian nanti auditor muda. Nah, di atasnya ketua tim ada namanya auditor madya, perannya sebagai pengendali teknis. Nah, beliaulah nanti yang akan mensupervisi penugasan kalian. Jadi di sini disebutkan bahwa pada setiap tahapan penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor ya. Nah, jadi supervisi itu sangat penting. Artinya ya misalnya ketika kalian membuat draft laporan hasil audit intern, nanti akan direview secara berjenjang ya. Terutama sih yang bikin laporan kan ketua tim. Mungkin kalian nanti sifatnya mendukung laporan yang disusun oleh ketua tim kalian ya, melalui analisis yang terdokumentasikan dalam KKA misalnya. Nah, selesai ketua tim menyusun laporan ya, kemudian diserahkan ke pengendali teknis atau dalnis untuk direview ya. Review. Nah, itu tadi pada saat review biasanya diminta juga KKA-nya gitu. Setelah dari dalnis, pengendali teknis kemudian disampaikan lagi ke atasnya, yaitu siapa? Pengendali mutu ya, auditor utama, untuk dicek kualitas laporan yang telah disusun. Oke ya, gitu kira-kira ya. Nah, ini supervisi tindakan yang terus-menerus selama penugasan audit intern, mulai dari perencanaan ya, pelaksanaan hingga pelaporan ya, atau dikomunikasikannya hasil akhir audit intern. Ini pelaporan ya. Oke, silakan kalian baca sendiri ya. Apa sih untuk memastikan apa sih review itu ya? Di sini untuk memastikan bahwa tim audit memahami sasaran dan rencana audit intern. Audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Prosedur audit intern telah diikuti. Kertas kerja audit intern memuat informasi yang mendukung fakta, simpulan, dan rekomendasi. Sasaran audit telah dicapai ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang kalian laporkan itu harus didukung dengan fakta dan kondisi di lapangan. Nah, untuk membuktikannya, maka kalian perlu dokumentasikan apa yang telah kalian lakukan dalam sebuah kertas kerja audit
ya, KKA. Ya, itulah pembahasan kita mengenai standar pelaksanaan audit intern ya. Jadi inilah nanti yang akan kalian lakukan sekiranya kalian telah resmi menjadi auditor intern ya di institusi kalian masing-masing. Nah, sekarang yang penting kalian fokus untuk bagaimana menjawab SKB-SKB secara tepat, akurat, dan tepat waktu, lancar ya. Oke. Nah, caranya adalah ya dengan seperti ini kita bahas laporan, kita bahas materi-materi kisi-kisinya. Kemudian kalian baca lagi di rumah latihan-latihan soal ya, dan ingat, sekali lagi ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.